Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Yolanda Putri, saya dari kelas 11 angkatan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua bagaimana cara mengisi kartu persediaan dengan metode average. Pada video sebelumnya kita sudah membahas kartu persediaan dengan metode LIFO, yaitu last in first out. Dan untuk saat ini kita menggunakan kartu persediaan metode average atau rata-rata. Oke, baik, langsung saja tabelnya ini masih sama dengan metode LIFO, yaitu ada pembelian, HP penjualan, dan juga persediaan. Terus di bawahnya ada unit, harga per unit, jumlah. Sama untuk HP penjualan juga sama, untuk persediaan juga sama. Di sini juga soalnya masih sama, yaitu perusahaan PD Murni Buku melakukan pembelian dan juga penjualan barang dagangan selama periode Juli 2021. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk kartu persediaan metode average ini juga kita perlu mencari nanti harga pokok penjualan dan juga laba kotornya. Langsung saja untuk transaksi yang pertama, yaitu yang pada tanggal 1 ada persediaan awal. Persediaan awal ini ada 220. Dengan harga per unitnya Rp15.000. Dengan jumlahnya kalikan jadi 3.300.000 untuk persediaan pertama. Lanjut pada tanggal 3, di sini ada penjualan. Penjualannya ini sebanyak 170. Tanggal 3, penjualan 170. Dengan harga per unitnya kita pakai harga per unit yang ada di atas ini. Jumlahnya kita kalikan 170 dikali dengan 15.000. Lalu untuk persediaannya 220 kita kurangi 170 karena ini barang sudah terjual sebanyak 170. Nah, sisa 50. Untuk harga per unitnya kita isinya belakangan. Di sini kita tulis jumlahnya dulu. Jumlahnya itu 3.300.000 dikurangi 2.550 karena ini barang sudah terjual. Lalu untuk harga per unitnya ini kita isinya ini belakangan, yaitu dari 750 atau dari jumlah persediaan dibagi unit di kolom persediaan. Nah, ini kebetulan sama ya, teman-teman. Nah, next lanjut. Sekarang tanggal 4. Tanggal 4. Di sini ada pembelian. Pembelian barang dagang. Pak, sebanyak 270. Dengan harga per unitnya Rp16.000. Kalikan 270 dikali 16.000. Nah, karena kita tadi membeli persediaan, berarti persediaan di gudang kita bertambah. Yang dari 50 kita tambah 270 menjadi 320. Nah, untuk jumlahnya ini 750 ini kita tambah dengan 4.320. Mendapat hasil 5.070. Harga per unit ini kita bagi 770 dibagi 320. 15.844. Ya, ini untuk persediaannya. Next tanggal 6. Tanggal 6 ada penjualan sebanyak 270. Tanggal 6. Penjualan sebanyak 270. Dengan harga per unitnya kita ambil dari yang ini. Kita kalikan. Mendapat hasil segini.
Lalu unitnya karena ini kita sudah ngejual berkurang dari 320 dikurang 270 sisa 50. Lalu jumlahnya kita 5.070 kita kurang 4 juta sekian menjadi 792.188. Nah, lalu harganya untuk harga per unitnya masih tetap 15.844. Next, selanjutnya tanggal 9. Tanggal 9 ini ada penjualan lagi sebanyak 30. Sebanyak 30. Untuk untuk harganya masih sama, kita menggunakan yang ini, yang di atasnya, lalu kita kalikan 30 unit, kita kali 15.844 dengan harganya 475.313 rupiah. Lalu kita kurangi 50 dikurang 30 unit, sisa 20, lalu harganya 792.188, kita kurang 475.313 rupiah dan mendapat 316.875. Lalu untuk persediaan harga per unitnya kita bagi lagi harga jumlah dibagi unit, masih sama total harga per unitnya. Next kita tanggal 13. Tanggal 13 itu ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang sebanyak 270 unit dengan harga satuannya 16.500. Kita kalikan menjadi 4.455. Karena kita beli berarti persediaan di gudang kita bertambah dari 20 unit kita tambah 270 menjadi 290 unit. Lalu untuk harganya ini kita tambah. Nah, lalu harga per unitnya seperti biasa, ini jumlah dibagi dengan unit menjadi harga per unit. Nah, sudah selesai tanggal 13. Next kita tanggal 15. Di tanggal 15 ini ada lagi pembeliannya. Pembelian sebanyak 470 unit dengan harga Rp17.000. Kita kalikan. Nah, jadi dapat jumlah segini karena kita beli lagi, berarti barang persediaan kita juga bertambah yang ada di gudang. Jadi 760. Lalu kita tambah lagi ini, kita tambahkan dengan ini menjadi 12.711.875. Lalu kita bagi lagi. Nah, menjadi harga per unitnya sekarang 16.792. Next, tanggal 19. Tanggal 19 ada penjualan sebanyak 570. Penjualan 570. Kita menggunakan seperti tadi, kita menggunakan harga per unitnya yang ini. Oke. Next, kita kalikan. Dan mendapat hasil 9.517.406 rupiah.
Karena ini kita menjual lagi, berarti kita kurangi jumlah unitnya yang 760, kita kurangi 570 mendekat. Berarti sisa persediaan kita 190 unit. Dengan harganya juga jumlahnya ini kita kurangi. Lalu untuk harga per unitnya masih seperti tadi, jumlah dibagi dengan unit. Nah, sama harganya kebetulan. Next, langsung aja lanjut pada tanggal 22 ada pembelian barang dagang lagi. Pembelian barang dagang sebanyak 320 unit dengan harga satuannya itu 16.500. Kita kali kan. Lanjut di sini karena kita beli, berarti persediaan kita pun bertambah. Harganya juga jumlahnya sorry ini ditambah. Yang ini dibagi dengan unit. Next ada tanggal 27 terjadi lagi penjualan sebanyak 270 unit. Kita menggunakan harga per unitnya yang ini. Kita kali mendapat hasil 4.484.366. Nah, kita sekarang untuk persediaannya kita kurangi. Lalu jumlahnya juga kita kurangi. Untuk harga per unitnya sama seperti tadi. Next, tanggal 29 terjadi lagi penjualan itu sebanyak 170 unit. 170 unit kita menggunakan harga yang sama. Lalu kita kali. Lalu untuk persediaannya pun kita berkurang karena kita menjual ya teman-teman. Untuk jumlahnya pun juga berkurang. Jadi kalau misalkan kita menjual, itu persediaan kita berkurang. Kalau kita membeli, persediaan kita bertambah. Lalu next tanggal 30 terakhir menjual lagi sebanyak 60 unit. 60 unit dengan harga kita masih sama, menggunakan harga yang atas aja. Lalu kita kali lalu jumlahnya pun kita kurangi lagi. Karena apa? Karena kita menjual. Nah, guys, transaksinya sudah kita lakukan semuanya. Jadi sudah selesai. Lalu selanjutnya kita bakal mencari harga pokok dan juga laba kotornya. Lanjut, sekarang kita mencari harga pokok dan juga laba kotornya. Nah, untuk mencari harga pokok dan laba kotor, pertama itu kita tulis persediaan awal kita.
Persediaan awal, lalu ada di bawahnya ada pembelian. Nah, di sini persediaan awalnya kita ngambil yang persediaan awal di sini 3.300.000. Lalu kita ke pembelian. Pembelian ini kita ambil dari jumlah pembelian yang ada di kolom pembelian ini. Yang ini guys. Nah ini kita sum dulu. Kita tambahin semuanya. Dapat 22.045.000. Nah, kita pindahin aja ini ke sini. Nah, dari dua ini lalu kita tambah, guys. Kita tambah. Kita tambah. Dan kita tambah ini nanti menjadi barang tersedia untuk dijual. Kita tambah. Ini kita tambah dengan ini menjadi 25.345.000. Lanjut di bawah sini kita tulis persediaan akhir dan di bawahnya ada HPP. Untuk persediaan akhir ini kita ambil dari kolom persediaan yang jumlah yang paling bawah. Kita ambil ini. Nah, lalu untuk mencari HPP ini yaitu dengan cara 25.345 ini kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, 25.178.912. Nah, untuk sebenarnya juga bisa kita tambahkan dengan jumlah yang di kolom HP penjualan ini. Coba kita buktikan ya kebenarannya. Kita sum. Sama kan teman-teman? Ini dengan ini berarti HPP-nya sudah benar. Nah, next kita membuat selanjutnya ada penjualan. Nah, teman-teman sekalian, penjualan ini kita ambil itu dari soal. Nah, kita buat di sini saja ya. Nah, dari soal ini, teman-teman. Jadi, soal ini yang transaksi penjualan kita kalikan, lalu kita tambah semua yang ada penjualannya. Di sini biar saja kita tulisnya sejajar aja ya teman-teman, biar supaya kita nggak bisa nggak usah bikin kolom lagi. Di sini ada pada tanggal 3 penjualan 170 kita kali 20.000. Nah, mendapat hasil segini. Lalu ada lagi penjualan pada tanggal 6. Di sini kita sama aja, kita kalikan. Lalu ada lagi tanggal 9. Sama aja caranya. Next ada penjualan tanggal 19. Lalu ada lagi tanggal 27. Sama seperti tadi. Pokoknya kita lakukan hal yang sama ke penjualan-penjualan ini. Nah, lalu untuk jumlahnya dari sini semua kita sum.
dapat total jumlah penjualannya kita ada 30.740.000 rupiah. Kita main. Kita pindahin penjualannya. Ini. Lalu kita tulis lagi HPP-nya. Yang ini. Bill yang ini ya guys. Nah, lalu di sini nanti bakal ada laba atau laba kotor. Nah, ini kita kurangi penjualan, kita kurangi harga pokok. Nah, kita mendapat laba segini guys. Sudah selesai untuk mencari HPP-nya dan labanya. Kalau kurang jelas bisa tanyakan kolom komentar. Terima kasih sudah menontonnya video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman di rumah bisa mengerti dan bisa memahami kartu persediaan metode average maupun metode LIFO. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum.